Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Walaupun keadaannya cuacanya gerimis ya. Kita masih semangat belajar untuk meraih sebuah harapan, keinginan ya. Kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran kedua ya. Waktunya pembelajaran berapa? Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 di situ kita akan mempelajari dan akan Pak Edu jelaskan tentang materi di pembelajaran kedua ya. Mari kita simak di pembelajaran kedua. Di situ ada gambarnya siapa anak-anak? Ada gambarnya Edu. Ada gambarnya Edu di situ ya. Nah. Di mana kamu tinggal? Di mana anak tinggal? Jawa Timur, Provinsi. Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Mengenal tidak? Ya, mengenal. Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Kalau kita sekilas membaca, Edo berasal dari mana tadi? Papua itu Indonesia bagian sebelah mana? Dalam peta Indonesia, Papua manggone di mana? Di sebelah Indonesia bagian mana? Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT. Di sebelah timur ya. Di sebelah timur. Irian Jaya ya. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Apakah anak-anak pernah menyanyi lagu Yamko Rambe Yamko? Pernah belum? Belum. Nyanyikan lagu daerah berikut dengan penuh semangat. Temponya ini agak cepat ya, Yamko Rambe Yamko.
Mari kita nyanyikan bersama-sama, akan Pak Edo beri contoh lagu yang akan kita pelajari hari ini. He amko rambe amko aronawa kombe. He amko rambe amko aronawa kombe. Te minoki pe kupanano kombe ko yuma no nuba awe ade. Te minoki pe kube no kombo beka yunano bungo awe ade. Hungke 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 riro. Hungke jumbe jumbe riro. Hungke 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 riro. Hungke riro hungke jumbe jumbe riro. Seperti itu, anak-anak pastinya pernah menyanyikan lagu ini ya. Masa belum pernah? Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. He amko rambe amko aronawa kombe. He amko rambe amko aronawa kombe. Te minoki pe kubana kombombeko yumano bungo awe ade. Te minoki pe kubeno kombobeka yunano bungo awe ade. Hungke 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 riro. Hungke jumbe jumbe riro. Hungke hungke riro. Hungke riro. Hungke jumbe jumbe riro. Ya. Seperti itu lagunya. Ya, lagu daerah dari mana itu tadi? Ya, dari Papua. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada, anak-anak? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kalau misal nanti pada waktu kita ada ulangan, ada pertanyaan, ada suatu statement, ya, apa yang dimaksud dengan tempo? Jawabnya apa, anak-anak? Ya. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Kalau misal lagunya itu lagu kegembiraan, gembira, temponya biasanya apa? Cepat. Kalau lagu syukur untuk mengheningkan cipta itu temponya apa? Dari yakinku teguh. Apa? Lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat.
Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Notasi angkanya, kalau angkanya di bawahnya ada titiknya itu berarti apa? Rendah. Kalau nggak ada, kalau titiknya di atas, misal do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, semakin ke kanan itu nadanya semakin tinggi. Terus itu notasi baloknya, bawahnya itu. Ya. Kemudian kita memasuki pada halaman 14. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik dan ataupun turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tuh. Untuk kita tandai dulu, amatilah teks lagu Yamko Rambe Yamko. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Tuh, kamu tandai tugasnya. Kemudian nyanyikan lagu Yambe Yamko bersama gurumu sesuai dengan tempo atau kecepatan dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan aba-aba tempo atau kecepatan dengan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat. Ya. Misal he yamko rambe yamko arona wa kumbi. He yamko rambe yamko arona wa kumbi. Te mino kepe kumba bogo bobeko. Itu berarti cepat ya. Kemudian kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo lagu itu dipercepat. Ya. Itu kita kan sudah menyanyikan. Sekarang halaman 15. Apa makna yang terkandung
dari lagu Yamko Rambe Yamko. Tuh, kamu tandai. Itu dikerjakan. Edo bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Ayo membaca. Kasuari dan Dara Makota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Makota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Makota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Makota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah Dara Makota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Makota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Makota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Makota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Makota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan dia menang, sahut Dara Makota. Kasuari dan Dara Makota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Makota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Makota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak. Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun
Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah, mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Disadur dari Dianka 100 Cerita Rakyat Nusantara. Jakarta, Buana Ilmu Populer 2014. Pada pembelajaran 1 telah dijelaskan bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita yang disediakan Bapak Guru di atas juga merupakan cerita fiksi. Ayo melakukan kegiatan berikut. Sebelum ke halaman 17, apakah yang dimaksud serakah? Apa anak serakah? Salah tidak apa-apa. Lainnya. Apa lainnya? Yang lain, serakah. Tidak mau berbagi. Ada yang lain? Ya, semuanya hampir sama. Serakah itu sifat tidak merasa puas apa yang kita peroleh. Ya. Misal, hari ini saya pulang ke rumah dan saya mempunyai adik. Di rumah kita makan bersama adik. Nah, adik kan masih kecil, lawe tak habiskan sendiri. Adik saya gak tak bagai. Itu namanya sifat merasa tidak puas apa yang kita peroleh. Ya, itu tidak baik ya. Serakah itu bisa dimengerti? Ya. Kita masuk di halaman 17. Ayo berlatih. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Dalam cerita atas tadi, siapa saja? Ada siapa? Nah, burung kasuari, Dara Mahkota, Pipit, itu. Pesimis itu sifat pesimis itu. Ya, misalnya optimis itu selalu berpikir
ke depan, selalu berpikir baik, selalu berpikir positif. Lawannya optimis itu pesimis. Pesimis itu apa? Lawannya optimis berarti apa? Selalu memikirkan hal yang negatif. Misalnya saya mengerjakan matematika, garap matematika ini. Aku kira-kira gak iso garap matematika ini. Padahal belum saya coba. Ya. Itu. Selalu berpandangan tidak memiliki harapan baik itu namanya pesimis. Mau no aku gak ngerti apa yang dipelajari. Matematika wangel padahal mau dijelas nih. Aku no gak iso . Kan kita belum mencoba, masih kita berbicara aja. Kalau kita membaca, kita pahami satu persatu soal permasalahan. Kamu mempunyai sikap optimis, kamu selalu berpikir baik ke depan. Insya Allah nanti akan ketemu jalan keluarnya. 1 kali 1 itu anak-anak pada waktu kelas 1 apa sudah bisa? Ya. Kelas 2, kelas 3 bisa ya. Kalau kamu tidak mau belajar, tidak mau mencoba, kamu tidak akan bisa. Tapi kita harus mempunyai sikap yang optimis. Ya. Jangan selalu mempunyai sikap yang pesimis, ya. Kembali lagi pada pertanyaan tadi, siapa saja tokoh cerita dalam cerita tersebut, yaitu Burung Kasuari, kemudian Dara Mahkota dan Pipit, ya. Tuh. Ada berbagai jenis cerita fiksi. Di antaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Sebelum kita memasuki mencari informasi tentang jenis cerita fiksi berikut, Pak Edo akan membagikan satu materi yang bisa kamu tulis dulu ya. Ini kamu tulis dulu anak-anak.
Selesai? Cerpen cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Novel cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Legenda cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan sejarah atau dengan peristiwa sejarah. Fabel cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Mite cerita yang punya latar belakang sejarah dipercaya masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Saga atau cerita Panji cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Ya, nanti anak bisa melihat tampilan yang akan Pak Edu bagikan nanti ya. Sekarang kita memasuki kembali pada materi yang tadi. Nanti bisa melihat tampilannya ya anak-anak ya, yang Pak Edu bagikan ya. Itu nanti bisa cari cerita jenaka apa. Kemudian contohnya, kamu kasih contoh ceritanya juga apa ya. Nanti di tugas yang ini. Mite adalah apa, contohnya apa. Fabel adalah apa, contohnya apa. Legenda adalah apa, contohnya apa. Saga pengertiannya apa, contohnya apa.
kemudian cerpen ya, contohnya apa, dan novel dan contohnya apa ya. Jadi mengerti? Sudah dikasih warna? Tanda warna ya. Tanda sudah? Kemudian tugas selanjutnya, ayo berlatih, bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Daramahkota. Kemudian identifikasilah jenis cerita fiksi tersebut. Jenis cerita fiksi Kasuari dan Daramahkota adalah, kemudian penjelasannya apa. Kemudian jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah apa, penjelasannya apa gitu. Kasuari dan Daramahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang, ya. Dengan terbang mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Anak-anak sudah tahu yang namanya sepeda? Sudah punya gambarannya sepeda bentuknya piye? Wis ngerti? Sepeda motor, mobil, pesawat, kapal. Wes pinter berarti kabeh ya. Wis dibayangkan gak usah nggak perlu Pak Edukasi tahu gambare peda ini iki lho cah. Bane KB 2, setire KB 1 ya. Ya. Kemudian kita masuk di halaman 19. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Kalau lupa nanti bisa dibalik bukunya ya, bisa dilihat penjelasan sebelumnya. Lakukan percobaan di bawah ini secara berpasangan, mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuan mengetahui perubahan gerak akibat gaya, alatnya meja. Langkah kegiatan, letakkan meja di tempat yang cukup luas. 2. Dorong meja sendiri dengan kekuatan penuh. Apa yang kamu rasakan? Dorongnya dewe. Apa? Berat. Mendorongnya bersama teman. Akan menjadi ya. Tugasnya yang ayo menulis ini. Tandai. Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Lek sendiri menyapo, lek berdua mang piye, ya.
rasane. 2. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Cepat atau lambat kalau sendiri atau berdua, seperti itu. Kemudian 3. Apa kesimpulan dari percobaan di atas ini? Ayo renungkan. Ini juga kamu kerjakan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Apa yang harus kamu perhatikan saat menyanyi? Apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Tuh. Kemudian yang terakhir tugasnya, kerjasama dengan orang tua. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja lagu daerahmu? Kemudian pilih satu lagu daerahmu, mintalah orang tuamu untuk menyanyikannya. Tulislah syair lagu yang dinyanyikan orang tuamu. Mungkin sampai sini ada sesuatu hal atau anak-anak ingin tahu tentang apa, bisa ditanyakan. Ada pertanyaan anak-anak? Jika tidak ada, kita kembali pada tampilan yang anak-anak tulis tadi yang belum selesai, bisa dilanjutkan kembali dulu.
Sudah anak-anak? Siapa yang belum? Sudah semua? Jika sudah, selamat mengerjakan tugas hari ini ya. Tetap semangat belajar untuk menggapai sebuah keinginan atau cita-cita yang anak-anak inginkan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan.